Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Okuli, tanggal 7 Maret 2021, dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyinya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah disampaikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, setiap instansi pemerintah, swasta, gereja, masyarakat, bahkan lingkungan desa dan keluarga sekalipun pastilah memiliki aturan-aturan tersendiri. Aturan itu dibuat seseorang atau kelompok untuk kehidupan yang aman, tentram, dan damai sejahtera.
Aturan itu dibuat supaya tidak menimbulkan kekacauan. Demikianlah nats khotbah ini sesungguhnya dibuat Allah 10 perintahnya yang berisikan agar hidup bangsanya tidak berbuat dosa atau kejahatan lagi. Dengan kata lain, bahwa 10 perintah Allah itu atau hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa untuk menjadikan pagar atau benteng mereka dari perbuatan yang jahat, bahkan menjauhkan dari penyembahan berhala kepada ketaatan hanya pada Tuhan saja. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata hukum Taurat itu bukan dapat dilakukan manusia secara sempurna. Manusia masih saja berbuat dosa atau melakukan kejahatan. Oleh karena itu Allah datang sendiri dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menggenapkan hukum Taurat itu. Dialah yang menyempurnakan hukum itu dengan hukum kasih. Bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Intinya ada dua, yakni pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Ini disebut kasih manusia secara vertikal kepada Tuhan. Kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini disebut kasih secara horizontal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, yang bisa kita refleksikan dari nats ini adalah yang pertama, apakah kita sudah menerapkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama dalam konteks zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID-19, di saat banyaknya gejolak ekonomi mulai dari rumah tangga sampai ekonomi dunia. Belum lagi kualitas pendidikan anak-anak didik sudah seperti apa hasilnya, dan lain-lain sebagainya. Kiranya dasar kita masih tetap untuk mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan semakin bertumbuh pesat kita. Mengapa demikian? Karena pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk bertumbuh kasih setia kepada Tuhan dan kepedulian kita kepada sesama sebagai wujud kasih kepada sesama. Yang kedua, tindakan kasih yang nyata sangat ditunggu sekarang ini. Berlomba-lomba berbuat kebaikan karena Allah sudah memberi kepada kita kebaikan itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat 28. Yang ketiga, janganlah hidup ini kaku dengan peraturan yang tidak menghidupkan manusia, melainkan praktek kasih itulah yang terpenting secara terus-menerus menghidupi kita selalu sampai sekarang, sampai sepanjang masa. Kiranya pada minggu yang disebut Minggu Okuli dapat kita diarahkan kepada tetap kita memandang kasih Kristus yang memenuhi kehidupan kita, dan kita diajarkan untuk juga merespon akan kasih Allah itu, yaitu kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kasih kita kepada Allah sudahlah sempurna? Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur buat hari Minggu ini Tuhan, dan firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kami memiliki kasih kepadamu, yaitu menaati akan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dan juga kemampuan untuk melakukannya. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.